Pembacaan Alkitab terambil dari Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34. Markus 4 ayat 26 sampai ayat 34. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita sore hari ini adalah tunduk di bawah kedaulatan Allah. Nah, sebelum saya lebih lanjut mengajak kita untuk merenungkan tema ini di bawah bacaan Markus pasal 4 ayat 26 sampai 34, saya mau menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sebuah video yang menunjukkan eksperimen yang dilakukan terhadap hewan-hewan tertentu untuk menguji kepintaran mereka, ya. Kita tentu tahu beberapa hewan punya kepintaran sehingga mereka bisa melakukan satu dan lain hal, ya. Seperti video yang berikut ini yang sudah saya potongkan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menyaksikan. Labirin untuk hamster. Kecerdasan hewan adalah kapasitas mental yang bisa meliputi ingatan. Hamster ini bahkan bisa mengingat nama yang kamu berikan jika dilatih loh. Memori dan kelincahannya itu diuji dalam video berikut ini. Dari video unggahan The Secret Life of My Hamster ini terlihat 5 labirin yang disusun bertingkat dan diberi masing-masing pintu untuk masuk ke tingkatan selanjutnya. Mari kita lihat ya bagaimana hamster ini mencari pintu keluar. Yeay, berhasil. Nah, sekarang ujian bagi hamster yang lainnya. Tapi hamster yang kedua ini diuji untuk mencari jalan keluar dari bawah ke atas. Mari kita lihat ya. Dan berhasil juga loh Pop Gengs. Yeay. Kamu mendapatkan hadiah ya. Good job hamster. Ya, itu salah satu gitu ya. Tentu banyak contoh lain. Nah, dalam video yang lain, video ini cukup panjang gitu ya. Yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu hanya sepenggal. Dalam video yang lain juga ditunjukkan bagaimana sebuah labirin yang lebih rumit dan ada makanan yang ditinggalkan di labirin itu biji bunga matahari, kuaci gitu ya. Hamster ini bisa kembali untuk ambil dan keluar dengan begitu mudahnya. Nah, itu hamster, itu
seekor hamster, binatang yang ternyata punya kepandaian. Maka kalau kita melihat ke diri kita, tentu kita sebagai manusia punya kepintaran yang jauh melebihi seekor hamster gitu ya. Allah menciptakan kita manusia dengan sebuah daya cipta yang luar biasa sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melihat dengan teliti sejarah manusia dari awal ketika manusia masih hidup dengan mengandalkan berpindah-pindah gitu ya, makan dari hasil bumi, sampai sekarang kita menjadi manusia yang kompleks dengan segala kecanggihan yang ada, tentu itu luar biasa. Itu menunjukkan betapa Allah menganugerahi kita manusia dengan kemampuan yang luar biasa untuk menyelesaikan setiap masalah di dalam kehidupan kita. Misalnya, ketika kita terhalang jarak begitu ya, harus berjumpa dengan orang lain, tapi kendalanya adalah jarak. Sekarang kita bisa dengan mudah berjumpa dengan orang lain di tempat manapun, kapanpun, kita bisa dengan mudah dengan yang namanya teknologi. Ya, itu bukti bagaimana manusia punya kepandaian, punya kemampuan luar biasa untuk menciptakan banyak hal dan terutama menyelesaikan masalah di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, manusia kemudian dengan kemampuan yang dia punya ya, bisa menjadi pribadi yang ingin berdaulat atas segalanya. Banyak hal yang ingin diatur dan bisa dikontrol dalam genggaman tangan manusia. Ya, kalau level tertinggi itu misalnya perfeksionis gitu ya. Kita manusia terus terpacu untuk meningkatkan kemampuan diri kita, bahkan ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan, bagaimana kita bisa punya semangat untuk menaklukkan, ya, itu manusia. Tapi manusia yang demikian tidak jarang kemudian melupakan pribadi lain dalam kehidupan ini, yaitu Allah. Kenapa? Semua persoalan bisa dia selesaikan. Ketika ada kendala, manusia dengan pemikirannya bisa menyelesaikan. Maka tidak jarang kemudian manusia tidak lagi butuh Tuhan. Di zaman saat ini di mana ilmu pengetahuan sudah demikian maju, di mana generasi-generasi muda kita terpacu untuk mengumpulkan kepandaian sebanyak mungkin. Ketika kemarin ada anak remaja Image mewawancari saya, ada enggak pesan untuk anak muda? Ada. Seimbangkan hidupmu dengan Tuhan. Kenapa? Ketika manusia makin pandai, ketika manusia makin bisa mengatasi banyak hal, manusia jadi lupa pada Tuhan. Nah, tema kita hari ini hendak mengingatkan kita kembali tentang kedaulatan Allah dalam kehidupan ini, khususnya kita sebagai manusia. Kita mau diingatkan melalui perumpamaan dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-26 sampai 34. Perumpamaan ini bicara tentang bagaimana kerajaan Allah itu. Bagaimana ketika Allah berkuasa, apa yang terjadi di sana. Di ayat yang ke-26 digambarkan kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, benih itu mengeluarkan tunas. Yang jadi poinnya adalah bagaimana tunas itu muncul dan bagaimana terjadinya fenomena itu nggak tahu. Nah, itulah yang mau disoroti sebagai karya Tuhan, kedaulatan Allah atas dunia ini. Bagian yang kedua juga menceritakan tentang buah biji sesawi yang sangat kecil, tapi dari apa yang kecil itu muncul kehidupan yang begitu besar. Ya, dari biji sesawi yang kecil muncullah sebuah pohon yang bahkan bisa menjadi tempat singgah untuk burung-burung tinggal di dalam naungannya. Dari sesuatu yang kecil, biji sesawi itu wijen dibagi 4, ya, sangat kecil. Tetapi apa yang kecil ini menyimpan
Satu kekuatan, satu daya yang luar biasa. Kalau ditanya bagaimana itu bisa terjadi, itulah kedaulatan Tuhan, karya Allah yang sebenarnya masih terjadi sampai saat ini, namun seringkali kita sebagai manusia mengabaikan. Kita merasa kita mampu berdaya cipta dengan kepandaian kita, dengan kemampuan kita menyelesaikan persoalan, tapi kita lupa bahwa ada Tuhan yang memungkinkan segala sesuatunya terjadi. Nah, ada dua sisi dalam kehidupan. Sisi yang pertama adalah kedaulatan manusia. Allah menganugerahi kita dengan daya cipta, dengan pemikiran, dengan kehendak bebas. Bacaan leksionari minggu yang lalu harusnya juga menceritakan tentang manusia yang jatuh dalam dosa, yang secara khusus dibahas dalam PA. Itu salah satu bukti bahwa manusia juga diberi kedaulatan oleh Allah. Manusia bisa memutuskan sesuatu, manusia bisa berpikir dan menyatakan kehendaknya. Itu kedaulatan manusia. Kita berdaulat atas diri kita, atas pemikiran kita, atas pilihan yang kita ambil. Tetapi ada bagian lain di luar kemampuan kita, yaitu kedaulatan Tuhan. Nah, kalau ditanya mana yang terjadi, kehendak Tuhan atau kehendak manusia, gak bisa dipilah. Tetapi kedaulatan manusia dan kedaulatan Tuhan bersinergi menghasilkan pilihan, keputusan, dan perjalanan kehidupan. Seperti di perikop yang kita baca, benih itu tumbuh, tapi sebelum benih ini tumbuh, di sini dikatakan ada peran manusia, ya, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Ya, ada peran manusia. Allah memberi ruang untuk manusia terlibat dalam karyanya, tetapi ada jauh lebih banyak yang menjadi bagian Tuhan. Manusia bisa menaburkan benih, tapi siapa yang bisa menumbuhkan benih itu? Tuhan. Kita enggak bisa. Kita punya biji sesawi, kita mau menanam itu, kita cuma bisa melakukan bagian kita. Menggali di tanah, menyemai benih itu, dan ketika dia bertunas kita pelihara. Tapi yang membuat tunas itu hidup bukan kita. Itu bagiannya Tuhan. Nah, itu yang mau diajak kepada kita untuk menyadari. Ketika kita mulai lupa diri, karena kemampuan kita, karena kekuatan kita, karena daya yang kita punya untuk menyelesaikan banyak hal, jangan lupa. Ada jauh lebih banyak perkara yang gak bisa kita atur. Ya. Kita bisa mengupayakan kesembuhan untuk diri kita. Kita bisa berobat ke dokter, kita bisa konsultasi, kita bisa minum obat. Tetapi yang membuat obat ini bekerja dalam tubuh kita sehingga itu mendatangkan kesembuhan, itu bukan kekuatan kita, itu Tuhan. Ya, dan ada banyak perkara-perkara lain di dalam kehidupan kita yang sebenarnya makin menunjukkan jejak kedaulatan atau kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang mau diajak kepada kita di hari ini untuk mengingat kembali. Sebagai manusia jangan kita lupa diri. Ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Kita tidak bisa melakukan banyak hal tanpa Tuhan. Maka yang diajak kepada kita untuk memilikinya adalah satu sikap kerendahan hati. Segala pencapaian yang kita punya adalah juga hasil kerjasama antara kita dengan Tuhan. Bukan karena kekuatan diri kita semata. Tapi sebaliknya, selain kita punya kerendahan hati, yang kedua, mari kita memasrahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kita punya keterbatasan, ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan. Kiranya itu tidak membuat kita menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi undur, ragu-ragu dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi ketika kuasa kita sebagai manusia terbatas, mari kita datang kepada Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Sehingga
Tuhan yang kuasanya tidak terbatas itu mampu menolong kita menyelesaikan setiap persoalan, setiap pergumulan, dan setiap tantangan. Ketika kita datang kepada Tuhan, tunduk pada kedaulatan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menunjukkan karyanya, menunjukkan kuasanya, dan menolong kita untuk mengatasi segala hal yang tidak mungkin dijangkau oleh tangan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk punya kehidupan yang bersedia, merendahkan diri di hadapan Tuhan, tunduk pada kedaulatan Tuhan, dan menyerahkan kehidupan kita ini semata-mata hanya kepada anugerah dan pertolongannya. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita.